Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah ya, kembali dalam acara pelatihan tuition secara online tentunya, baik via Telegram ataupun via Zoom. Kita masih bisa bertatap muka ya, meskipun secara virtual. Pada para peserta semuanya yang sudah bisa on time ya tepat waktu, saya berterima kasih, saya syukuri ya, semoga bisa memahami apa yang disampaikan dan bisa mempraktekkan sehingga bisa lebih bermanfaat dan barokah. Baik, lanjut ke materi. Sebelumnya saya mau mau menunjukkan ya beberapa gambar di sini. Sudah kelihatan gambarnya? Gambarnya sudah kelihatan? Sudah. Ya, jadi prakteknya neurotuition itu Pak, istilahnya ya, ibaratnya praktek tuition kemudian dibekali dengan sentuhan elektromagnetik, sentuhan elektrik, arus lemah, arus ringan. Tentunya ya tidak hanya sekedar elektrik ya. Jadi elektriknya ini alat yang ya sudah digunakan lah, sudah bertahun-tahun, mulai diproduksi di Cina tahun 1900-an ya, 1930 sampai 1940-an ya. Nah, itu dibutuhkan satu alat stimulator ya. Ini yang gambar yang saya klik ini termasuk yang terkenal ya, legend mereknya Huato. Nah, jadi itu sudah tidak apa namanya dipertanyakan lagi soal kualitasnya ya. Kalau memang harga ya memang di atas rata-rata. Nah, ini yang Huato. Itu kita untuk bisa menghantarkan nama elektriknya ke logam Johnson. Nah, kita masih butuh satu piranti yang ini baru ini. Nah, ini baru ya, sarung tangan listrik. Sarung tangan listrik itu digunakan untuk menghantarkan ya, menghantarkan arus listriknya. Nah, itu yang diperlukan ya, yang diperlukan. Selanjutnya sebelahnya ini ada yang lebih murah ya, yang lebih murah, tapi ya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya ya. Ada beberapa yang sudah pakai dan alhamdulillah di kelas elektromagnetik saya itu ya, eh, di kelas di kelas-kelas elektroakupuntur saya itu sudah banyak menggunakan dan sudah banyak menolong pasien-pasien yang memiliki gangguan-gangguan saraf, terberatnya adalah stroke. Ya kira seperti itu ya, itu yang ya, alat tuitionnya sini ya, kemudian eh, sarung tangannya untuk menghantarkan elektriknya dan stimulator alatnya itu sendiri atau device-nya itu sendiri. Nah, jadi terus bagaimana dengan alat-alat yang lain? Alat-alat yang lain tidak apa-apa, boleh dipergunakan ya. Cuman saran saja, yang jelas yang sudah saya jual ini bisa dipertanggungjawabkan dan alatnya juga sudah melalui uji klinis. Ya. Terus beda nggak sama BE? Ada yang tanya seperti itu ya. Tentu beda, saya tidak tahu BE itu prosesnya seperti apa. Sehingga banyak dimunculkan terapi toto halilintar, tapak petir, dan segala macam lah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi mereka belum melakukan uji klinis, mereka belum melakukan penelitian ya. Nah, jadi listrik itu langsung menyeberang ke tubuh kita ya, sehingga banyak pengalaman-pengalaman yang tidak diinginkan ya, seperti praktisinya itu lemes, seperti praktisnya itu tak berenergi, akhirnya malah mudah sakit, jatuh sakit dan segala macamnya. Nah, adapun untuk alat-alat yang
jual belikan di pasaran itu banyak ya. Ada Yingdi, ada KWD, ada macam-macam lah. Ininya seperti itu. Kalau alat boleh enggak Bapak silahkan. Kalau barangkali Bapak Ibu juga praktisi akupunktur ya. Praktisi akupunktur biasanya sudah punya ini simulator itu. Cuman beda merek. Nah, silahkan kalau yang sudah punya bisa dipakai. Tinggal membeli sarung tangan saja untuk bisa mempraktekkan neurodosen ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang spesialis untuk kasus gangguan saraf karena dia itu tidak hanya kan alat itu ketika digunakan menusuk ya atau menusuk atau menotok atau naik turun ketuk tekan buka tutup itu ketika tidak dialiri listrik ya terasa seperti ya terasa bahkan ada tulisan ganjingnya atau dekinya atau tejinya ya. Cuman begitu kita menggunakan sentuhan listrik ini, sentuhan teknologi ini, itu baru menempel saja sudah kadang-kala sudah memberikan efek rangsangan yang begitu hebat. Nah, kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk alatnya monggo silahkan tidak diwajibkan membeli di tempat saya ya. Nah, tadi barangkali kalau sudah punya alhamdulillah syukur saya malah senang ya. Silakan. Kira-kira begitu. Kemudian kembali lagi dengan beberapa aliran-aliran listrik yang beredar di dunia perselatan itu ya kita tidak tahu karena kan yang jelas ini teknologi. Kadang-kala memang teknologi itu datang dengan membawa semangat baru ya dengan membawa sesuatu yang baru dan itu kadang ditolak. Jadi kalau tidak salah sebenarnya ini sudah dipopulerkan oleh Profesor Hembing kurang lebih tahun 90-an ya, kurang lebih tahun 90-an dengan jurus yang disebut dengan jarum mutakhir. Ya, jadi disebut jarum mutakhir oleh Prof Hembing ya. Oleh Prof Hembing disebut dengan jarum mutakhir. Nah, itu ternyata banyak mendapat penolakan ya, banyak mendapat penolakan dari beberapa kawan-kawan praktisi yang lain ya, entah dari dunia akademis atau dari praktisi-praktisi akupunktur klasik ya, karena pada saat itu ya paling komplainnya seperti ini, itu listrik bahaya berefek samping dan bla 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 kan gitu. Akhirnya konon ceritanya ya akhirnya Pak Hembing tidak melanjutkan ya, tapi mempraktekkan saja, mempraktekkan di kliniknya ya Prof Hembing itu. Kemudian harus hindari karena ini alat impor ya, alat impor. Indonesia belum bisa membuat ya, Indonesia belum bisa membuat dan belum bisa menyusul barangkali belum bisa menyusul atau mengejar teknologi di Cina ya. Nah, jadi kita sekarang ini baru ya, baru ada di kampus UNER itu Fakultas Teknologi apa ya, Prodi program studi teknologi kedokteran yang memang untuk mempelajari dan mungkin membuat produk-produk sejenis ini gitu kira-kira seperti itu ya. Makanya ada beberapa produk yang dijual ya, dijual di lingkaran oleh yang mengaku dari UNAR, tapi saya tidak tahu apakah itu resmi dari UNAR atau tidak, kita tidak tahu. Selanjutnya ada beberapa yang dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan MLM ya, perusahaan-perusahaan MLM apa itu multi level marketing ya, itu biasanya mahal, yang harga dasarnya 1 juta dijual 4 juta, 5 juta, kira-kira seperti itu ya. Ada beberapa brand yang terkenal juga sih. Ada Huawei atau Huawei itu saya lupa ya. Kemudian ada Waki, barangkali Bapak Ibu sudah pernah dengar atau boleh diketik di Google nanti tahu alatnya. Nah itu kalau Haki lebih kejam lagi, bisa sampai 10 juta, 15 juta, 20 juta. Aduh, kok saya menyebut ya. Nanti disensor bisa nggak ya? Nah, ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, itu lebih maksudnya lebih kejam itu ya harganya itu loh maksudnya. Empuk-empukan bahasa bahasa Jawanya harganya itu empuk-empukan. Seperti itu nggih, harganya empuk-empukan. Tapi ya enggak apa-apa, yang namanya bisnis
Toh terakhir itu yang 5 juta pembelinya banyak, idolanya banyak ya, yang simpatisan atau yang apa join gabung sama multi level marketingnya ribuan kan. Ya itulah orang Indonesia. Jadi hanya pesan saja. Jadi kalau jenengan ya kalau uangnya banyak, duitnya tinggal nyetak enggak masalah ya, jenengan beli produk yang dipasarkan MLM monggo silakan. Seperti itu dulu penjelasan sederhana soal eh, soal apa namanya? Soal peralatannya ya. Kita kembali ke laptop, kembali ke materi yang kemarin belum apa belum selesai. Baik, langsung saja titik akupunktur saraf peroneal. Nah, jadi menurut tes yang klasik, akupunktur tes yang klasiknya itu adalah di daerah superior dan posterior atau disebut GB 34 ya, di posterior ke kepala fibula. Saraf cabangnya saraf skiatik, segmentasi tulang belakangnya yang diinovasi adalah lumbar 5, sakrum 1, 2, dan 3. Area dari pengaruh itu betis, tulang belakang, lumbar, lumbar lah atau tulang belakang lumbar. Ya, tulang lumbar ya. Kemudian otot lumbar, lutut, dan organ reproduksi. Relatif kondisi antara yang bisa diobati, kondisi yang relatif bisa diobati adalah linu panggul, parestesia, nyeri punggung bawah, patologi tungkai bawah. Tungkai bawah. Nah, kemarin ada beberapa siapa ya yang tanya tumit, nah, tumitnya itu dari atas dulu ya, dari atas dulu diterapi, kemudian saraf itu terangsang, saraf itu terstimulasi. Nah, syukur-syukur bisa langsung hilang nyerinya. Nah, belum ke yes point-nya ya, sebelum ke yes point-nya yang apa namanya aso point-nya di daerah tumit yang apa namanya yang sakit, yang nyeri maksudnya seperti itu. Nah, ini ya, GB34. Beberapa kawan-kawan ya sudah apa namanya? Sudah apa ya? Semangat, berambisi minta bukunya. Ya nanti saya kasih. Soalnya nanti kalau beberapa pengalaman saya ngajar ya sudah minta bukunya, maksud saya itu biar rajin datang ke Zoom gitu loh. Nah, jadi benar-benar melihat yang dijelaskan, tidak asal minta PDF terus nanti dibaca sendiri, nah, terus bingung-bingung sendiri kan kira-kira seperti itu. Ada beberapa kelas TCM saya banyak yang minta buku, biar banyak yang minta buku nggak mau apa namanya nggak mau ikut Zoom, maksudnya Zoomnya itu satu orang dua orang satu orang dua orang saya tutup sudah. Nggak tahu kapan lagi nanti ada. Yang penting kan materinya sudah tak kasihkan. Nah, kira-kira seperti mau seperti itu kan nggak mau kan. Jadi ikuti saja permainan atau aturan yang saya terapkan ya kan. Jangan belum dapat buku ya sabar nunggu kan. Ya kira seperti itu. Oke, lanjutnya adalah titik akupunktur saraf sural. eh, titik nama titik akupunkturnya atau TCM klasik berdasarkan TCM klasik atau yang paling dekat adalah BL57. Saraf cabangnya adalah cabang saraf tibialis, segmentasi tulang belakang yang diinovasi adalah lumbar 2 sampai lumbar 4. Area dari pengaruh itu daerah betis, tendon Achilles, lutut, aspek lateral kaki, kelingking kaki. Kondisi relatif yang bisa diobati adalah nyeri betis, wasir, radikulopati tungkai, parestesia tungkai bawah, dan nyeri pinggang. Ya. Nyeri pinggang, saraf kejepit, ya kan. Nah, di sini ya, ini sesuai gambarnya ya, di tengah-tengah betis itu ya, nah, di tengah-tengah betis. Nah, itu sarafnya ya, yang
yang terstimulasi caranya sesuai gambar yang sudah dimunculkan. Oke, saya juga akan menunjukkan alatnya saja ya. Saya pakai yang ini ya sesuai gambar tadi. Ya, jadi nanti kok Pak Hari kok cuma ngasih gambar, Bang Jan nggak punya alatnya atau nggak ada alatnya. Ya, seperti itu ya. Banyak kan orang jualan online nggak punya alatnya, nggak punya stoknya. Atau bisa pakai yang ini, ya, yang ini lebih murah ya, ratusan ribu ya, ya yang ini. Ada yang jual 200, 300, 400. Nah, ini yang paling murah ya. Nah, semua bisa dipakai. Eh, tentunya semua yang bisa dipakai yang kabel dan colokannya pas. Sedangkan Bapak Ibu sudah punya atau diberi orang atau beli di tempat online nyari yang paling murah, umpama seperti itu. Terus tidak dapat sarung tangannya, beli sarung tangan ke saya, ke kita, dicolokkan nggak pas, nggak sesuai lah itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya saya angkat tangan ya karena alatnya sudah berbeda ya. Jadi kalaupun dikomplain ya tidak mau ya kan. Jelas sarung tangannya itu ya seperti ini. Nanti akhirnya sarung tangannya ini ya kan. Ini kabelnya. Ya, kemudian nanti colokannya ini berbeda-beda colokannya ini. Jadi setiap alat memiliki colokan yang berbeda-beda. Sehingga bisa saja terjadi kalau beli atau sudah punya atau sudah memiliki kemudian ditambahi atau dibelikan sarung tangan nggak bisa masuk karena colokannya kurang pas atau berbeda. Ya itu saja. Tadi lupa menjelaskan. Sinse izin bertanya sebentar boleh? Oh iya silakan Bapak. Ya, saya masuk agak telat tadi, maaf. Itu alat apa tadi yang dikasih tahu Sinse? Stimulator Pak, stimulator elektromagnetik. Oh, kok ada sarung tangannya ya? Ya, karena untuk memegang ini Pak, untuk menghendakkan listriknya ke logam sultan ini. Oh, untuk megang tizen. Berarti yang Ya, logam tizennya ya, Sinse ya? ya yang tulisan logam. Kalau tulisan kayu tidak bisa ya. Oh, oh. Itu ada yang gede berapa tuh Sinse harganya? Nah, kalau harga nanti aja ya Pak ya. Harga itu kan Oh, ada iya. 3-4 macam ya. Jadi nanti mengganggu materinya ya Pak ya. Pokoknya nanti bisa tanya Oke, oke, di oke. grup. Itu ya Pak ya. Bisa Ya, diterima ya. ya sip, terima kasih. Oke, Sinse, terima kasih. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Sedikit Sensei, izin bertanya Sensei. Iya Pak, silakan Pak. Ya, apa tadi Sensei menyampaikan colokan untuk apa yang sarung tangan itu bentuknya seperti apa ya Sensei? Mungkin ada yang sudah punya alat apa namanya elektroakupuntur yang Huato itu bisa digunakan atau tidak Sensei? Oh kalau waktu sudah bisa Pak, jelas bisa Pak. Kalau gua tuh Baik, jelas terima bisa kasih Pak. Sensei. Ya, Ya, terima kasih Sensei. kalau yang merek Untuk sarung lain, tangannya bisa beli di mana ya Sensei? saya Pak, saya bisa beli ke saya ya. Pas pasang sarung tangan ini meskipun berbahan konduksi, berbahan serat konduksi, maksudnya bisa mengandalkan listrik, akan tetapi bisa dicuci. Nah, seumpama kotor seperti ini ya, ini coba ya saya tunjukkan dulu. Eh, Seumpama kotor seperti ini, ya kan ini karena digunakan untuk mijet ya, untuk tuina mesat ya. Nah, jadi kotor itu bisa dicuci. Nah, ini ya, kotor mama ini bisa dicuci. Paham ya Pak ya? Sensei, Ya, ya Bu. saya mau nanya tentang mungkin beda ya topiknya karena saya
nunggu-nunggu. Jadi neurosuction yang bisa mempengaruhi stem cell itu kapan topiknya ya? Oh Ada gitu. nggak? Ini Bu, Ya. Gitu. sebenarnya itu di beberapa materi dasar di atas itu belum saya baca, tidak saya baca ya. Sebenarnya sudah Ya, diterangkan, termasuk salah satunya juga mengaktifkan stem cell. ya uraiannya. Ya, urean-urean yang di atas itu loh. Eh, Ya. saya tunjukkan di sini ya. Urean-urean ini kalau dibaca nanti, nah ini sudah, ini ya pas tadi sel punca tadi itu kan stem cell. Aduh, lewat. Bisa ya di tulang belakang ya? Iya Bu, bentar. Ya. Hmm. Nah ini. Jadi stem cell itu kalau di Indonesia kan dikenal dengan bahasa sel punca. Nah, itu Ya. bisa diaktifkan ya, diaktifkan itu khususnya di daerah tulang belakang. Ya, ini teori sel punca ya. Ya. Saya bacakan sebentar ya. Nanti silakan dibaca sendiri aja. Dengan Ya. gelar MD dan PhD, PhD dalam mekanika kuantum, keduanya dari Sekolah Kedokteran Harvard, Dr. James Dunn adalah pemimpin teori sel punca. Dr. Dunn sedang menyelidiki proliferasi sel punca setelah pengobatan elektroakupunktur. Dia berhipotesis bahwa rangsangan listrik berkomunikasi pada tingkat kuantum untuk melepaskan lebih banyak sel punca untuk penyembuhan. Nah, penerapannya sangat menarik di mana regenerasi jaringan diperlukan. Dr. Dunn adalah seorang ahli bedah anak dan tertarik untuk memanfaatkan teknik ini untuk membantu merawat anak-anak yang lahir dengan sebagian usus kecilnya hilang. Intinya tidak normal ya, atau cacat, entah organnya atau apa. Kami berharap menemukan protokol yang tepat untuk membantu berkomunikasi dengan sel induk anak untuk menyembuhkan dan meregenerasi usus tanpa operasi atau mungkin membantu penyembuhan pasca operasi. Kira-kira seperti itu saja ya Bu. Jadi panjang nih, nanti bisa dibaca sendiri ya Bu ya. Iya. Ya, terus Berapa lama ya tuh Sinse? Belum ada penelitiannya ya? Kira-kira untuk bisa misalnya mencegah penyakit kanker atau sebagai antioksidannya supaya lebih tajam lah gitu, jadi ya mencegah ini kanker kemudian buat awet nomor muda. dua teori antioksidan. Dr. Tung He pertama membuat teori ini ke perhatian saya sebagai penulisnya. Radikal bebas adalah partikel bermuatan negatif yang sangat merusak jaringan manusia. Ini memiliki muatan negatif karena kekurangan elektron, tetapi memiliki potensi untuk mendapatkan elektron dan menjadi stabil yang mengurangi efek berbahaya pada jaringan hidup. Antioksidan adalah sebuah partikel yang meminjamkan dan menyumbangkan elektron ke radikal bebas dan karenanya menstabilkannya. Dalam penelitian kami mencoba mengukur voltase manusia sebelum sesi elektroakupunktur dan sekali lagi setelahnya untuk melihat apakah ada perbedaan yang dapat diukur. Dongha berhipotesis bahwa kita menambahkan elektron ke tubuh manusia dan bahwa elektron tambah bertindak sebagai sistemik sebagai antioksidan. Nah, salah satunya memberikan terapi elektromagnetik untuk menyeimbangkan muatan negatif yang kurang atau berlebihan di tubuh pasien, di tubuh manusia. Kira-kira seperti itu teorinya. Pertanyaan adalah titik amutur mana dan frekuensi serta hertz mana yang terbaik untuk mempotensiasi pengiriman elektron bebas ini untuk bertindak sebagai antioksidan. Nah, itu pertanyaannya ya. Pertanyaannya berarti ya tetap aja di titik-titik akupunktur ya, tetap di titik akupunktur karena di titik-titik akupunktur di meridian itulah berjalannya energi tubuh manusia. Di situ ada otot, ada darah, ada pembuluh, kan ada saraf, kira-kira seperti itu. Begitu ya Bu ya. Iya, Nanti berarti di sekitar lumbar juga ya, artinya ya, sepanjang torakal dan lumbar ya, iya kan di betul. situ ya Tergantung berarti ya. keluhannya Bu, tergantung keluhannya. Enggak, kalau untuk pemeliharaan, untuk pencegahan gitu kan Oh, bisa kalau berarti ya untuk pemeliharaan merangsang pencegahan ya itu ya rata-rata di tulang belakang. Kan memang Tusan itu ya. sendiri kan ilmu dasarnya cuman menerapi area tulang belakang.
Oh iya. Baik. Ya, Oke. makasih. Ya. Bentar, saya cari dulu tadi yang terlambat. Kok terlambat. Sampai di mana tadi? Nah, ini. Ya, lanjut. Ada yang mau tanya lagi? Bentar lagi kita down ya. Langsung masuk ke link yang sudah diberikan saja. Karena ini memang saya terkendala. Zoom Pro-nya itu tidak bisa sinkron. Jadi ya harus bagaimana lagi, harus pakai yang gratis kan gitu. Kemarin 3 hari 4 hari yang lalu kita bisa sinkronisasi, jadi kita bisa menggunakan Zoom Pro-nya. Sekarang kok tidak bisa lagi. Saya kadang ya protes itu ke Telkomsel, cuman ya sampai protes-protes terus, kira-kira seperti itu. Sensei mau nanya, Ya, silakan Pak. untuk sarung tangan tadi, kalau kita pakai mesin KWD merek Corona itu bisa nggak, Pak Sensei? Ya itu Pak, karena saya tidak punya ya. Jadi saya tidak tahu itu colokannya bisa apa tidak. Maksud saya seperti itu. Oh gitu, baik. Ya. Iya, iya. Coba kalau memang serius, jenengan nanti japrian sama saya atau di grup tidak apa-apa, kasih aja foto-fotonya, foto-foto colokan-colokan yang kejepitan itu loh Pak. Yang kejepitannya itu kan ada jepitan itu untuk jepit Iya, jarum. Ya itu coba iya, iya. fotokan ke saya ya. Oh iya, iya, untuk masukin kebalnya ya. Iya, Baik, baik. Baik, Pak Sensei masih. iya ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut lagi ya. Lanjut ke materi. Titik akupuntur saraf popliteal medial. TCM klasiknya nama titik akupuntur TCM klasik ya, atau yang terdekat, yang dekatan ya terdekat itu BL40. BL40 saraf tabungnya fibula dan tibialis. Sementasi tulang belakangnya lumbar 4 sampai sakrum 3. Area dari pengaruh ya, berarti maksudnya apa? Area dari pengaruh adalah lutut, tulang belakang lumbar, betis. Jadi ada hubungannya ya antara lumbar, sakrum itu sama titik BL40 ini. Maksudnya ada saraf yang turun ke bawah ke kaki ya, yang dekat dengan BL40. Ketika distimulasi, nah itu bisa rasanya tuh bisa sampai ke pinggul, sampai ke pinggang. Kondisi relatif yang bisa diobati adalah nyeri pinggang, inu panggul, nyeri lutut, artritis, rheumatoid, patologi betis, dan hamstring. Ya, ini kecelakaan cedera olahraga itu ya bisa ya, hamstring, betis itu. Intinya adalah, nah ini ya, BL40. Ya, BL40 itu persis di Cocok ya buat skiatika ya, Coy. Buat mana kasus Bu? skiatika. Ya bisa. Kasus skiatika kan ya kan kesemutan ke situ sampai. Ya betul bisa. Nah di titik ini pas dilekukan ya, di tengah belakang lutut itu ya, sama sama kawan kita sebelah itu tidak boleh diterapi. Ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi praktisi bekam tidak boleh bekam di titik ini, konon katanya seperti itu. Ini karena dekat dengan saraf ya.
kalau kita masukkan jarum, slep itu kemudian kita manipulasi, ini sudah cengkring gitu, kira-kira seperti itu. Lanjut, titik akupunktur saraf peroneal dalam. DCM klasik akupunkturnya adalah liver 3 atau Taichung. Segmentasi tulang belakang yang diinervasi adalah lumbar 4, sakrum 2, cabang distal nervus sciatica juga disebut sebagai saraf fibula. Area dari pengaruh kaki, betis, lutut, kaki, kaki itu ya telapak kaki mungkin seperti itu ya. Punggung bawah, perut, bagian bawah, organ reproduksi, hipofisis, hipotalamus. Relatif kondisi yang bisa diobati adalah sciatica, parestesia, neuralgia, nyeri punggung bawah hingga nyeri kaki hingga nyeri jempol kaki. Kondisi kebidanan dan ginekologi, sakit kepala, migrain, nyeri tubuh umum, sindrom fibromialgia. Taichung yang mana Taichung? Nah, ini Taichung. Nah, kadangkala ya Taichung itu kalau kita tusuk jarum itu kadangkala ketika sarafnya berkedut itu ya jarumnya bergerak ini. Pas itu ada sarafnya. Nah, ini kalau sarafnya apa ini? Ini kalau saraf peroneal ini ya, kalau sedang tergencet atau terhimpit atau terjepit itu yo sakitnya sampai ke ujung jempol ya. Kaki kebas sampai ke ujung jempol. Ya. Titik akupunktur saraf tulang belakang iliaka superior posterior. Apa ini? PSIS. TCM klasik akupunkturnya adalah daerah keyaoyan. Segmentasi tulang belakangnya yang diinervasi adalah lumbar 2 sampai lumbar 5, saraf pineal superior. Area dari pengaruhnya adalah sampai ke punggung bawah, lambang lumbar sakral, tulang belakang lumbar. Kemudian kondisi relatif yang bisa diobati inu panggul, nyeri sakral, sakral itu sarung ya, lumbar, sakral itu sakrum maksudnya, sakrum, nyeri kebidanan dan ginekologi, kondisi lumbar, kondisi ginjal, kondisi urogenital. Nah ini ya titiknya. Nah ini istilahnya yang terdekat ya, yang terdekat. Kalau nyeri pinggang langsung ke titik ini, insya Allah bisa selesai, bisa rilis. Tapi kalau ini kan kalau di apa area Mingmen itu udah kena semua, atau area ini kan dari atas ini lumbar 2, lumbar 3 itu kan Mingmen ya, itu sudah karena ada naik turun ini, nah, itu udah kena semua sebenarnya. Nah, cuman kalau nyarinya sampai ke kaki, sampai ke paha, sampai ke kaki, sampai ke betis, sampai ke telapak kaki, ya itu tadi titik-titik yang titik-titik yang di apa? Yang ditampilkan tadi lah itu juga boleh diterapi atau diterapi lebih baik sehingga efektivitas daripada terapinya bisa dirasakan oleh pasien. Istilahnya pengobatannya tuntas nih, kira-kira seperti itu. Ya, titik akupunktur saraf paraspinal. Paraspinal. TCM klasiknya adalah titik Beksu. Kembali itu maksudnya back itu. Beksu itu titik su. Titik su itu titik organ di sepanjang tulang belakang. Bukan di sepanjang ya, di
eh, searah searah ya, searah atau sejajar tulang belakang. Ada sensu, ada sinsu, ada pisu, ada gansu, ada sensu, kira-kira seperti itu. Ada veisu paru-paru, sinsu jantung, ada gansu liver, ada pisu limpa, ada sensu ginjal, kira-kira titik-titik organ ya. Segmentasi tulang belakang yang diinervasi, segmen vertebra paralel yang terkait. Kalau yang terkait dengan organ paru ya veisu. Kalau terkait dengan organ jantung ya sinsu. Yang terkait dengan organ liver gansu ya. Limpa pisu. Kalau ginjal sensu, kira-kira seperti itu. Area yang dipengaruhi adalah persarapan visceral yang berafiliasi sejajar dengan ruas tulang belakang. Area yang sejajar dengan ruas tulang belakang. Kondisi relatif yang bisa diobati adalah patologi visceral terkait kondisi neuromuskular lokal. Bagaimana? Nah, ini ya. Ini titik-titik yang disebutkan tadi, titik-titik Beksu itu jangan hafalkan karena itu nerapi langsung ke organ karena langsung ke posisi organ tepat ke ini titik yang tepat di atas organ. Ini penjelasannya seperti itu. Dikenal dengan paraspinal. Ya. Nah, ini sebenarnya ketika kita melakukan melakukan rotasi ya, ini dengan coba lihat kursornya ya, atau tak kasih gambaran lah ya. Ketika melakukan rotasi, nah ini sudah nanti hampir kena semua ini. Nah, kira-kira seperti itu. Terus, nah ini terus diuyar-uyar terus ini. Nah, mengecil, membesar. Kalau membesar, mengecil lagi. Itu sudah hampir kena semua ya. Veisu ataupun sinsu kena semua itu. Nah, belum lagi ketika melakukan naik turun ya, umpama seperti ini ya kan, ini terus segmen Tacui, Ceyang atau Cice, nah, itu kan ini kena semua, nanti kulitnya terus memerah semua ya kan, kena gerakan susun ganjing ini nanti cuma singsu ya, terkena singsu atau gerakan susun ini, nah itu sudah hangat, sudah merah semua, sudah terjadi detoksifikasi bahkan. Nah, kemudian apalagi ditambahi dengan sentuhan elektromagnetis. Nah, kira-kira menambah efektivitas daripada terapinya itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, saya hapus. Nah, ketika belajar saraf itu memang hanya di punggung ya, di bagian belakang saja. Karena kan ketika kita tidak dikupas di bagian depan tubuh manusia, karena itu kan hanya saraf tepi ya, saraf tepi. Tapi yang berdekatan atau yang berhubungan dengan saraf pusat ya, tulang belakang sampai ke otak itu ya yang ada di belakang. Intinya kan tulang belakang itu sumber daripada saraf ataupun darah dan energi. Nah, makanya cukuplah diterapi di situ. Mainnya di sekitaran apa namanya? Di sekitaran tulang belakang. Itu kira-kira.
Ada pertanyaan ini di obrolan ya, Pak Rahmat. Sinse bagi penderita jantung koroner EA kontraindikasi. Apakah bisa diganti dengan penyinaran sinar ultraviolet? Ya. Sebenarnya penyinaran blue light seperti alat terahed itu sama saja tidak apa-apa. EA itu sebenarnya bukan kontraindikasi, Pak. Kontraindikasinya ketika ada pasang ring. Nah, itu kontraindikasi. Sama penggunaan sinar pun juga seperti terahed itu menjadi kontraindikasi ketika sudah pasang ring. Tapi ketika belum pasang ring, nah itu tidak apa-apa. Jadi bisa merontokkan ya, merontokkan kolesterol dan sumbatan-sumbatan itu tadi, Pak. Begitu ya Pak Rahmat ya, dan yang lainnya tentu. Ya. Sinse, bertanya Sinse, Ya. itu titik-titiknya itu ke kanan itu berapa cun ya dari tulang vertebratanya, Sinse? Antara setengah cun ataupun 1 cun Pak ya. Oh, itu di titik BL ya, Sin? Ya, BL ya. Kan itu BL Pak. BL 11, BL 13, Oh BL iya. 18, BL 20, BL 23 yang sensu Ya, ginjal itu. Tepat titik BL Pak. ya, 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 ya. Oke, siap Sin, terima kasih. Iya. Oke, materinya untuk buku ini sudah selesai ya. Kita diskusi saja ya. Sampai 15 menit ataupun 30 menit lah ya. Silakan bagi yang mau bertanya, kita apa namanya? Kita buka komunikasi ya. Sin, tadi simulator untuk Twina, Lusin itu ya, itu ketika diaktifkan berarti rasanya bergetar gitu kayak simulator jarum akupuntur bukan? Iya, betul sama, Pak. Ke tangan kita juga nggak masalah ya, berarti kan ikut bergetar tuh tangan kitanya. Iya, makan bergerak atapnya. Kayak aku poin gitu kali ya, Sin, rasanya ya. Ya, Itu ada setelan-setelannya juga ya, udah Pak. berapa Sekarang hertz gitu. frekuensinya juga besar kecilnya tegangan. Ya, soalnya baru tahu itu kalau Vincent ternyata ada simulatornya juga. Kirain tadi alat untuk akupuntur. Ya, Ya, oke, oke. Jadi saya mau nanya, Ye. pernah Ya, nggak Bu. praktek gitu ya untuk kecantikan versi saya? Sisi sendiri pengalamannya Kalau kan saya, sering itu kalau sisi untuk penyakit. oh ya, enggak. Kalau kecantikan saya enggak pernah praktek ya. Jadi Ya. tidak menerima pasien perempuan, apalagi yang cantik-cantik gitu. Jadi Kan gini ada Bu, nyonya, nyonya kan cantik. ya itu dipraktekkan istri saya ya, dipraktekkan istri saya. Jadi kalau Ya, pengalaman saya ya, kalau pengalaman saya untuk ya. terapi kecantikan itu yang paling unggul pakai dry cupping. Oh, iya, 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 iya. Teman Kalau saya di pengalaman Bandung saya juga dry ya, cupping. iya betul. Iya. Jadi diguasa dulu, diguasa dulu pakai yang Ya. seperti kayak yang ada jarumnya kecil-kecil itu namanya alatnya apa itu derma gitulah ya. Tujuannya apa? Iya. Untuk memasukkan serum atau skincare yang digunakan atau obat-obat atau apa itu. Setelah itu dilakukan terapi Iya, iya. dry cupping. Jadi dry cupping itu apa namanya? Ya tekniknya seperti teknik guasa, cuman pakainya dry cupping atau pakai apa dry cupping yang
apa namanya, yang benar-benar banyak mengeluarkan racun itu juga bisa. Jadi ya paling enggak resikonya nanti si pasien itu ada bekas-bekasnya kaping, tapi 2-3 hari sudah 3 hari atau berapa itu sudah clear dan wajahnya apa namanya, wajahnya dibandingkan terapi lain enggak ada yang mengalahkan lah ibaratnya seperti itu. Oh, itu alat cuppingnya khusus ya yang kayak bola-bola begitu ya itunya, ujungnya itu. Iya betul, pakai yang seperti Seperti balon bola balon cupping namanya. balon gitu, betul ya? Ya balon Iya betul, cupping. balon Bahkan cupping. sekarang Iya. sudah Saya di ngajar itu pernah. gimana Bu? Sudah, Halo, iya pernah ngajar itu nggak? saya Halo, ngajar pernah untuk ngajar kelas itu? kecantikan belum pernah Bu. Iya. Ya, lah itu Oh iya iya. sekarang cupping itu sudah dibekali teknologi magnet. Jadi cupping yang ada magnetnya untuk wajah itu lebih bagus lagi malah. Mantap. Ya, bahkan Ditunggu. kalau yang klinik-klinik yang mahal itu ya ada beberapa eh, eh, ya kita sebut murid lah ya, murid lah atau belajar sama saya yang memang memiliki kemampuan ekonomi yang di luar rata-rata, beli alat cuppingnya yang mahal-mahal itu yang ada infrarednya, yang ada getaran listriknya, itu kan ada semua sekarang. Iya. 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 Oke, Makasih Sinse. iya Bu, Ditunggu. sama-sama. Ya, ya. Ditunggu pelatihannya. Oke, saya bacakan dulu. Sinse, Lanjut. Pak Rahmat ini tanya lagi, apakah bisa untuk jantung koroner dikombinasi dengan Moxa bagi pasien yang sudah pasang ring? Bisa. Kalau itu paling aman itu Moxa. Yang penting terjadi komunikasi ya, komunikasi antara praktisi dan pasien. Moxa itu menjadi kontraindikasi ketika pasiennya bisu atau tidak bisa ngomong. Nah itu tiba-tiba nanti melepuh. Nah, atau gangguan bicara, nah, nggak bisa ngomong, nggak ngomong kalau panas, ya kan, tapi tiba-tiba melepuh, kebakar, nah itu aja paling. Tapi paling aman itu sebenarnya malah muksa, bahkan muksa juga bisa untuk kecantikan. Muksa itu cuma modal muksa, ya, jadi tidak terus muksa itu dibakarkan di wajah gitu enggak ya, tadi Bu dokter ya. Ini moksa itu dikasih ke dalam seperti tabung yang dikasih batu, lah batu itu yang digunakan untuk merapi hangat-hangat seperti itu. Untuk dilakukan seperti ini, mama. Nah, itu meregenerasi sel, melancarkan limpatik, melancarkan darah sampai ke wajah. Sehingga ototnya menjadi apa? Otot wajah itu menjadi tidak kendur, fleksibel, lentur. Nah, kemudian cerah ya, lebih cerah karena peredaran darahnya lancar. Salah satu wajah itu juga termasuk apa? Tak jarang tersentuh dengan yang namanya limpatik. Limpatik itu jarang ke wajah. Jadi orang yang kadangkala ya wajahnya lebih tua dari umurnya kan, itu kira-kira kita sebutnya ya, kita punya pepatahnya. Nah, karena jarang berolahraga, jadi kalau sering berolahraga ya umpama geleng-geleng kepala, putar-putar, patahkan, terus bergerak-bergerak itu kan untuk merangsang daripada limpatik sampai ke wajah. Sehingga kalau jarang olahraga ya sudah jarang olahraga, kehidupannya eh, keberongan butuh ya, tahu ya keberongan butuh itu apa. Jadi eh, mohon maaf wajahnya itu lebih tua dari umurnya, kira-kira seperti itu. Ya Tanya namun Sensei, ah, ya namun eh, ya Pak gimana? kalau keluhannya di area kanan, berarti titik yang kita stimulasi itu di titik sebelah kanan, gitu Sensei ya? Iya betul Pak. Apa boleh titik sebelah kirinya? Hah? Ya kanan dulu kemudian sebelah kiri Pak. Oh, ini teknik mirroring berlaku nggak kalau di Cujen ini? Tidak berlaku. Nggak berlaku mirroring. Ya kita fokusnya keluhan sama as point.
Bisa dipahami, Pak? Jelas Sensei. Ada yang mau tanya lagi? Sensei, berarti kalau pakai elektrik itu pakai apa namanya stimulator tadi nggak perlu neken ya, tinggal ditempel aja ya? Iya, tinggal ditempel sudah terasa. Kalau tekan great orangnya, Pak. Oke. Ya, Jeritnya itu kasih. bukan jerit sakit, kadang-kadang jerit itu jerit karena kaget saja gitu loh. Ini nanti PDF-nya di-share kan ya? Iya, Pak, di-share. Oke, siap. Nggak usah khawatir. Sensei pernah ngalamin nggak ketemu kasus yang nyerinya tuh semuanya? Belum. Kayak multiple sclerosis, fibromialgia itu kan semuanya tuh. Iya, Sakitnya tuh pasien tuh nyeri semua. badannya Ibu. Iya, nyeri semua itu. Kalau di medis itu kan kita kirim ya kan, kalau itu dosisnya kan gila-gilaan, obat-obatnya macam-macam tuh. Ya. Ada prednison, dexamethasone, iya, belum lagi NSAID. Itu efek sampingnya juga bukan main ya. Kadang-kadang juga karena autoimun juga kan, multiple sclerosis kan. Jadi gimana tuh nerapinya kalau nyeri begitu? Iya, jadi Kalau konsep. supaya nggak pakai obat tapi bisa nggak tuh? Oke Bu, saya terangkan dulu ilmu dasarnya ya. Jadi TCM itu kan tidak fokus kepada nama penyakit atau sakitnya. Jadi apapun sakitnya, ketika energi itu lancar, darah itu lancar, ya insya Allah, ya bukan insya Allah lah, tentu orang itu akan sehat dan hilang keluhannya. Nah, prinsip dasarnya seperti itu. Entah itu nanti ketika darah itu kita sebut aktifnya sistem kekebalan tubuh limfatik, atau kita sebut aktifnya hormon endorfin kah, asetilkolin lah atau apalah kira-kira seperti itu. Nah, itu kan pendalaman ketika dioprek dengan ilmu medis. Tapi pada dasarnya ya cuman energi dan darah saja. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika habis diterapi, energinya dilancarkan, darahnya dilancarkan, ya kan, ya tiba-tiba saja nyerinya hilang, tiba-tiba badannya enak, badannya seger, itu saja. Prinsip dasar sesederhana itu sih Bu. Jadi kalau dia masalahnya di autoimun kan kayak multiple sclerosis gitu, nyerinya kan masalahnya di autoimun. Jadi berarti dikuatin gitu limpanya, livernya gitu. Ya, Ya, kalau di TCM. selain limpa atau liver, tacui itu ya. Tacui itu juga penting. Tacui itu kan untuk Kecil. menarik energi yang, jadi 6 energi yang ada di tubuh itu pusatnya kan di tacui, di tengkuk ini ya. Nah, itu diterapi. Ya, Ya, kalau ya, dioperasi dengan ilmu medis kan itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi energi bisa naik semua, apalagi ya, kepala ditarik, energinya jalan. Karena biasanya sakit nyeri itu kan energi nggak bisa jalan, dari du ini meridian du ke atas tuh nggak bisa, tersumbat di mana, entah di punggung kah, entah di mana lah, kira-kira begitu, atau di leher sini fengku. Nah, itu kan jadi nanti sakit kepalanya, ada yang sakit kepala, ada yang migrain, ada yang stroke. Nah, kita kan nggak fokus di nama penyakitnya, tapi ketika energi itu dibebaskan, ya keluhan dari gangguan itu akan bisa diobati. Prinsip TCM seperti itu. baik. Terima kasih, Sensei. Ya, sama-sama. Saya Sensei, Ya, Pak. Pak Heri dari Yogyakarta. Ye. Ya,
Itu saya kemarin terapi teman itu pakai akupressure ya, pijat akupressure. Ya, Itu kan dia ya lumpuh tangan, lumpuh kaki itu. Jadi ketika akupressure eh, kaki sampai lumbar dan seterusnya ke atas itu memang banyak benjolan-benjolan kayak jendel-jendel itu. Jadi ya, kayak kayak ya kayak laktat-laktat tuh gitu. Nah, mungkin ya kalau dibantu dengan ini mungkin akan lebih lebih lancar misalnya ya anunya ya, dengan apa titik akupuntur plus ini pakai alat akupoint itu ya, mungkin akan lebih mungkin bercepat ya. ya. Jangan tinggal urut gitu aja pakai sarung tangan itu beres gitu Pak, itu sudah kena semua. Nah, nanti ya Itu yang yang benjolan-benjolan, yang perlengkatan-perlengkatan itu jenengan naik turun pakai yang 7 sinar itu insya Allah lembek itu Pak, bahkan bisa mudah hilang kira-kira begitu. gitu gitu. Kemudian yang kedua ini saya dapat ini teman lagi yang punya keluhan prostat itu. Iya Pak. Nah, kalau prostat itu nanti terapinya di mana ya? Saya masih belum tahu. Tapinya jenengan terlihat titik batan yang di bawah pusar Pak, sama di Mingmen itu kan sudah dijelaskan itu kemarin indikasi klinisnya apa, prostat yang itu Pak. Coba dibuka lagi ya materinya ya Pak, yang tag hijau itu loh Pak. Ya 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 ya. Oke. Makasih. Iya sama-sama. Izin tanya, Sinse. Iya, iya Pak, silakan Pak. Pak siapa Itu Pak? kalau benjolan itu kalau tumor, kalau diterapi apa nggak tambah? Nanti dari tumor jinak jadi ganas. Ya, kalau Karena secara tumor, medis itu kalau tumor itu kan pindahan. masuk kontraindikasi Pak. Halo? Gitu ya. Iya, Kalau tumor itu kan masuk gimana sih saya? kontraindikasi. Oh gitu. Ya, Jadi jadi nggak tidak boleh ya. boleh ditusen di area tumornya itu. Harusnya di area bukan di area tumornya. Ini seperti ini pas ini ada di materi ini. Brinda Goliano MD dan Elizabeth Sebastian MD telah mengilustrasikan bahwa menempatkan jarum akupunktur di meridian yang berjalan melalui tumor kanker 1-2 cm proksimal ke batas tumor dan menusuk titik akupunktur utama distal sepanjang meridian yang sama dan menerapkan arus listrik 2 Hz selama 30 menit. Nah, itu praktek klinisnya seperti itu. Jadi umpama ini kita bicara benjolan di sini, ya tusuk jarumnya di sebelah sini atau di sebelah sini, tapi sesuai meridian yang dilewati gitu Pak. Atau begitu di apa disusun ya, disusun pakai teknik naik turun, ya itu dilumpati benjolan tumornya. Tapi kalau perlengkatan trigger point lipoma itu bebas Pak, silakan. Nah, itu cepat lembek, insya Allah cepat mengecil. Ya, ya. Terima kasih Sinse. Iya Pak, sama-sama. Nah, Sinse, ya sebentar Pak, saya tak lanjutkan ini tidak dibaca tadi di bawahnya. Dilakukan stimulasi hanya 2 Hz ya selama 30 menit mempengaruhi dinding sel tumor dan pasti mempotensiasi efek kemoterapi pada penyusutan tumor. Itu berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Goliano dan Sebastian tahun 2007. Ya Pak, silakan Pak yang mau tanya Pak. saya Sinse. Iya. Yang pertama Sinse, saya itu ada pasien dengan jerawat penuh di muka Sinse ya. Ya. Bagaimana pengobatannya dengan metode Twinachusan untuk kasus ini? Yang kedua, saya pernah melihat itu kan ada orang akupuntur muka di seluruh mukanya itu lebih dari 200 jarum itu Sinse. Apakah itu secara ini dibenarkan begitu Sensei? Yang jelaskan itu kan melebihi titik akupuntur yang ada. seharusnya begitu, yang ada begitu. Nah, apakah secara TSM itu kategorinya termasuk ase point atau gimana?
Saya dengan nggak tahu banyak ya, Pak, ya. Saya bukan tipe yang alirannya seperti itu. Di sini ada kawan kita kok yang praktek seperti itu ya. Kita tidak perlu tunjuk lah ya. Tidak perlu tunjuk. Jadi ya apa namanya? Saya juga khawatir. Saya juga kurang yakin sih hasilnya. Cuman ya tidak tahu ya. Kita tidak boleh merendahkan apa yang dilakukan orang. Cuman kalau saya tidak condong untuk mengikuti aliran yang tersebut seperti yang Bapak ceritakan tadi. Jadi sebenarnya itu sudah dibuat semua. Di wajah itu sudah ada semua titik akupunkturnya ya. Makanya kalau punya titik akupunktur kepala itu jelas terlihat ya. Dimanapun ada. Nah, itu harusnya ya itu yang diterapi saja, entah ditusuk jarum, entah di cupping, entah di apa namanya dicusen, kira-kira puasa, kira-kira seperti itu. Cuman ya itu tadi Pak, kalau kita mainnya poin berarti kan akupunktur ya cukuplah di titik-titik akupunktur yang ada, kira-kira seperti itu. Cuman bedanya kalau cupping itu mainnya tidak hanya di titik akupunktur, jadi cupping itu sudah dikembangbiakan, itu sudah dikembangkan ya, jadi dikembangkan di dunia barat. Jadi kaping itu sekarang apa namanya mainnya di otot, Nah ini semua ada ototnya banyak berlapis-lapis itu. Kalau praktik kaping waktu dulu belajar ya paling tidak harus dihafal, yang ngerti lah kira-kira seperti itu. Kalau kalau main wajah itu cukup seperti yang Bapak kita tadi ya, umpama apa namanya apa itu jerawat ya, jerawat, jerawat dan segala macam itu paling bagus memang dipaksa keluar kotoran-kotoran itu pakai apa? Pakai cupping. Ya, kembali ke terapi yang sampai 100 jarum ke wajah itu saya tidak memiliki ilmu ya, tidak memiliki ilmu dan kapasitas. Mungkin itu sudah diajarkan beberapa apa namanya trainer-trainer handal atau trainer master ya, saya kurang tahu. Cuman kalau saya tidak condong ke aliran yang seperti itu. Itu ya Pak ya, bisa dipahami ya Pak. Baik Sensei, terima kasih. Ya. Terus nanti ada beberapa ya Pak, makanya ilmu itu ya tidak boleh harus dimakan mentah ya. Ada yang trainer kecantikan ya, yang melakukan training kepada entahlah pokoknya entah muridnya atau di medsos ya, itu elektroakupunktur itu tidak boleh di wajah, kira-kira seperti itu, karena bla 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 bla, kira-kira seperti itu. Lah itu kalau ada yang memberikan pernyataan seperti itu ya saya bisa berargumen ya itu juga tidak benar. Nah, karena apa? Jadi sama kulit anatominya itu sama ya, sama tubuh, punggung, pinggang, dada, perut sama wajah itu kan anatominya sama, cuman kemungkinan efektivitasnya berbeda, sensitivitasnya berbeda sehingga eh, frekuensinya sedikit dikurangi, kekuatan arusnya sedikit dikurangi untuk di daerah wajah. Kan teorinya seperti itu kemarin itu di buku itu. Oke, seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada kontraindikasinya ya. Mau saya bacakan, tapi sebentar lagi kita sudah down. Saya isi diskusi saja. Barangkali ada yang mau tanya, silakan. Sensei. Ya, ya Pak. Iya. Kalau untuk yang tidak menggunakan simulator itu apakah ada kontraindikasinya juga Sensei? Metode Tuinacusen itu. Ada kan Mohon kemarin sudah penjelasan. ada Pak kan di Tuinacusen 2 atau 3 itu kan kita
kita sebutkan, kita jelaskan Pak kontraindikasinya, seperti anak yang masih kecil, yang bun-bunnya masih lunak, itu kan tidak boleh diterampi kepala. Jangan tidak teliti ya Pak ya. Ya, menyimak itu Sensei. Oh Cuman gitu. maksudnya kalau misalnya apa namanya Humor itu yang tidak tadi boleh, humor wanita gitu. hamil tidak boleh Pak. Sama, sebenarnya hampir sama. Terus pasien atau yang sedang sakit kulit ya, luka borokan itu kan tidak boleh dipaksa untuk didusen, karena ya tambah parah nanti boronnya, ibaratnya diudah-ladul itu, pacul-pacul. Kalau ibarat tanah dipacul-pacul malah. Nah, ibaratnya tidak sembuh malah dedel-duel lah. Kira-kira seperti itu Pak. Ada Pak, ada apa? Iya. Ada kontraindikasinya. Cuman memang di materi tidak ditulis kontraindikasinya. Cuman sesuatu yang perlu diperhatikan gitu. Teorinya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Sensei. Iya, sama-sama. Sensei, Ya Pak Basuki. ya, selama ini kan yang saya pahami Tuina Chusen itu kan mayoritas titiknya adalah di meridian 2. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Marzuki, dilanjut Pak pertanyaannya Pak. Saya kepotong. Ya Pak Marzuki, silakan Pak. Ya Sensei, makasih. Sensei izin tanya, kalau misalnya kan sakit kulit terus ada cancer gitu ya, itu selain pakai Tuina Chusen boleh pakai teraheads nggak tuh? Boleh yang Pak. Sensei. Oh. Ya, kalau nanti dikasih tahu ya. Kalau pakai Chusen tambah parah nanti. Kan memang masuk kontraindikasi kan? Iya. Ada itunya nggak, contoh praktek pakai videonya Sensei? Yang apa Pak? Izin tanya Sensei, ada praktek terakhir titik-titiknya sama seperti Chusen apa? Oh, kalau terakhir itu sebenarnya juga hanya di tulang belakang Pak, tapi kembali juga ke asepoin ya, asepoin atau titik-titik keluhan lah, kira-kira seperti itu Pak. Jadi pakai titik-titik akupuntur boleh ya? Boleh Pak, boleh. Memang seperti itu sama. Itu ya kan intinya sama seperti Moksa. Jadi main di titik-titik akupuntur. Kalau stroke juga bagus juga ya buat stroke. Yang apa? Yang apa Pak? Stroke Terahead. yang misalnya pengecekan otak kopi. Ya, terahead. Ya, bagus Pak. Tapi kembali lagi karena itu kan panas. Harusnya pasiennya yang cocok, yang pas itu ya yang lemah dan dingin. Tapi kalau pasiennya yang penuh, pasiennya yang ekses, ya itu tentu berlawanan, tidak diperbolehkan untuk melakukan terapi menggunakan terahead. Oh, ada batasannya ya, Sensei. Ya, kalau secara TCM-nya seperti itu Pak. Jadi kan kemarin beberapa bulan yang lalu kan kita pernah dihebohkan meninggalnya seorang master guru kita ya, yang karena di terahead kan gitu. Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar Sensei. Jadi beliau itu sakit, konon katanya sakit kanker, konon katanya sakit kanker otak, kemudian di terahead, nggak tahu malah meninggal. Sempat sih ada beberapa entah muridnya, entah apanya lah ya, idolanya, simpatisannya hampir seperti seakan-akan kayak mau protes ke alat terahead itu. Ya bagi saya ya keliru, yang dipertanyakan yang terapi itu, yang terapi siapa, bagaimana kalau memutuskan mengambil menggunakan terahead, nah, kira-kira seperti itu. Terus yang digunakan itu terahead yang
yang bagaimana wong terhad itu kan konon katanya ada yang asli, ada yang palsu kan gitu kira-kira. Saya kembalikan biar pusing sekalian aja. Lah dilempar ke grup kira-kira begitu, Jadi Pak. izin penyakitnya tuh ada yang sifatnya yin juga atau yang juga belum tentu cocok sama terahet gitu ya. Iya, Atau betul, ada Pak. apa? Tonifikasi Ya, jadi gini, kalau yin sama sedasinya jadi kalau yin cocok di terahet, kalau yang cocok di bekam gitu kira-kira seperti itu, Pak, sederhananya. kalau Chusen dua-duanya bisa ya? Chusen dua-duanya bisa, tinggal dengan gunakan tekniknya saja, putaran tekniknya, gerakan naik turunnya kan gitu, Pak. Baik, contohnya pusing ya, Pak. Contohnya pusing. Begitu pasiennya ya kan, begitu pasiennya diterapi Chusen leher, dilihat didiagnosa pasiennya kok lemah, pasiennya kok defisiensi ya. Gerakannya naik ke arah leher itu bisa seperti itu. Tapi ketika di pusing, nah, setelah didiagnosa matanya merah, kan bicaranya keras, sama seperti itu kan tanda-tanda orang yang sindromnya kuat atau ses. Nah, kemudian gerakannya berlawanan arah untuk rotasinya, untuk gerak naik turunnya ke bawah leher semua. Itu kan prinsipnya seperti itu, Kak Tusen. Sensei, makasih banyak. Ya, Pak. Sama-sama. Sensei. Ya, Pak. Ada pasien saya stroke, tapi stroke-nya itu kalau jam 12 malam sampai subuh itu sehat. Kayak nggak ada penyakit stroke. Tapi setelah subuh sampai jam 12 malam dia stroke lagi. Begitu setiap hari. Kemudian setiap kali dia menguap dan bersin gitu ya kemarin tuh kalau nggak salah. Bersin atau menguap itu tangannya gerak sendiri itu Sensei. Itu bagaimana itu secara TCM? Apakah ini non medis atau gimana itu? Ya, kalau seperti yang aneh-aneh seperti itu ya Pak ya, tidak sewajarnya seperti itu ya biasanya bisa dipastikan non medis Pak. Halo? Iya Sensei. Ya, coba digali lebih mendalam lah apakah coba sambil dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, itu. Kalau ada reaksi, ya pasti itu bisa dipastikan itu non medis kan gitu kira-kira. Intinya sinergi dengan ruqyah, intinya sinergi dengan ruqyah lah. Jadi kan itu kan seperti kelakuannya para setan ketika mengganggu manusia kan seperti itu. Ketika diobati ada praktisinya perukia datang, dia nggak ada reaksi kan gitu. Tapi kalau nanti sudah pulang, nah, itu bereaksi aneh-aneh lah, ibaratnya seperti itu. Ya coba aja diusahakan seperti itu, Pak. Baik, Sensei. Ya. Izin tanya, Sensei. Iya, Pak. Untuk penanganan stroke itu efektif mana? Pakai elektroakupuntur atau tuina fusion? Sebenarnya ini sudah sering yang saya sampaikan. Jadi kita jangan berkutat-kutat dengan yang namanya efektivitas. Pakai metode Tusen, pakai metode bekam, tidak pakai metode guasa, pakai metode cupping, umpama seperti itu. Toh ini sekedar usaha kita.
Nah, adapun keberhasilannya kan hak prerogatif Tuhan semesta alam kan gitu Pak. Nah, cuman secara teorinya Cusen itu sendiri sudah mengobati stroke gitu loh Pak. Nah, cuman kita kan manusia itu pengen percepatan, pengen efektivitasnya lebih baik. Nah, muncullah menggunakan metode pengobatan stimulasi rangsangan elektromagnetik atau listrik lemah atau listrik ya listrik lemah lah, arus lemah kira-kira seperti itu. Itu Pak. Jadi sebenarnya tidak menentukan juga itu loh Pak. Karena kalau kita terpaku itu ya kan, nah, kalau Bapak terpaku itu, kalau saya udah ngomong bagus elektroakupunktur, mama seperti itu. Nah, terus Bapak terapi pakai elektroakupunktur, ya kan, pakai elektroakupunktur kok nggak sembuh, progresnya kok kurang baik, nah, mama itu. Nanti kan bisa jadi bertanya ke saya, Sinse kok nggak sembuh. Nah, padahal sebenarnya praktek-praktek itu Susan itu pun sudah banyak membantu, cuman ya itu tadi namanya pendalaman, namanya manusia kan pengennya ya seperti yang sudah saya sampaikan, pengen lebih cepat sembuh. Siapa yang tidak mau orang cepat sembuh kan gitu ya? Atau efektivitasnya lebih baik. Nah itulah muncul penggunaan istilah gabungan ya sinergi dari klasik dan teknologi gitu kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih Sinse. Ya sama-sama Pak. Bisa dipahami ya Pak ya. Nah tadi Ya, paham. kalau kita itu sebenarnya gini Pak, kalau kita sudah berniat melakukan terapi ya atau mengobati itu ya berdoa jangan lupa kan. Terus terapi sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Nah itu mungkin dengan doa dan keyakinan yang kuat juga pada pasiennya itu lebih banyak membantu kan gitu Pak. Umpama saatnya kurang bisa sembuh masih bisa datang lagi terapi untuk yang kedua atau ketiga dan akhirnya terapi yang kelima itu lah bisa sembuh, bisa ada progres. Kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu. Saya bacakan kontraindikasi ya. Kontraindikasi elektroakupunktur. Selalu dengarkan pasien Anda. Ingatlah bahwa kita mencari sensasi yang nyaman dan kuat, tidak ada yang terbakar atau menyakitkan. Inilah yang saya sebut deki, teji, atau Cusen Ganying. Pastikan untuk tidak terlalu merangsang dan tidak pernah membuat ketidaknyamanan selama perawatan, seperti yang telah Anda lihat dan akan Anda lihat dengan protokol neuropunktur. Saya selalu melewati tulang belakang, melewati kepala, dan bahkan menuju ke ruang tulang belakang. Anda harus berhati-hati gunakan akal sehat Anda dan ingat yang berikut ini. Ini untuk kontraindikasinya. Jadi karena kita menggunakan rangsangan, jangan fokus sama teriak-teriaknya orang. Jadi harus berkomunikasi, bagaimana yang nyaman, bagaimana yang kuat nahan, gitu. Kira-kira pasiennya kuat nahan, itu ya. Jangan terus teriak-teriak digeber-geber, nah, itu kurang pas. Karena kan itu juga ada ilmunya antara 10 Hz, 15 Hz itu masih kategori tonifikasi. Di atas itu 50 sampai 100 Hz itu masuk kategori apa namanya sedasi ya gitu Pak, kira-kira seperti itu. Begitu ya kira-kira para peserta semuanya untuk bisa dipahami. Ingat berikut ini, jangan melakukan terapi EA atau neurofusion atau neuropunktur melalui alat tubuh yang mendapat perangkat listrik, misalnya alat pacu jantung, pompa medis, stimulator, tulang belakang dan lain-lain sebagainya ya. Sudah dipasang alat pacu jantung, kemudian pompa semacam kayak apa napas ya mungkin seperti itu atau stimulator tulang belakang itu tidak boleh. Hati-hati dengan ya seputar perangkat keras logam ya ini juga tidak boleh ya. Hati-hati itu ya tidak boleh lah pokoknya. Seperti apa itu perangkat logam seperti apa tadi apa tadi ya ring. Nah, seperti ring, seperti
Kalau patah tulang itu mana pen, seperti pen itu hati-hati atau menjadi kontraindikasi. Maksudnya tidak usah lah, jangan. Selalu gunakan teknik jarum bersih dan gunakan betadin atau sarung tangan ujian bila perlu. Ya, ini kalau yang pakai jarum ya, pakai jarum baru, jangan jarum bekasnya orang atau jarum bekas tubuh kita yang lain. Mungkin kan ada yang habis ditusukkan, habis ditusukkan lagi. Mungkin ada praktisi yang seperti itu, tapi ya mungkin ya. Hati-hati dengan arus listrik di wajah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang melarang atau tidak memperbolehkan karena bahaya dan segala macamnya. Kalau di buku ini arus mereka lebih aman dan efektif, tidak apa-apa. Asalkan ya itu tadi, karena wajah itu kan lebih sensitif daripada punggung ataupun dada ataupun pinggang ya, harus hati-hati. Mulai start dengan level 1 umpama seperti itu ya. Jangan langsung diajar. Umpama kemarin Bu siapa itu ya, Bu Wati atau Bu siapa lupa saya ya, yang punya alat sinceng sedeng lupa saya namanya, sindeng apa sedeng. Kalau sedeng itu sedeng itu bahasa orang Semarang ya, sedeng itu ya bentir, gila, sedeng. Jadi ya itu jangan langsung 9 ya, 9 langsung ya kayak setrum gitu. Banyak start dari 1 dulu, 1 nyaman, naikkan 2, naikkan 3, itu untuk penggunaan di area wajah. Hati-hati dengan pasien epilepsi, jangan pernah merangsang kepala secara berlebihan dan jangan melintas otak dengan protokol kulit kepala apapun. Oh, enggak boleh ya kalau epilepsi. Hati-hati dengan kehamilan ya. Kalau tidak boleh terapi ya boleh, maksudnya ya jangan terapi di daerah perut, pinggang gitu kira-kira ya. Leher ya boleh ya, biasanya kan tegang itu, tegang, pusing, ya. Sudah hamil, suaminya tidak kerja, kan seorang ibu itu mau mutar otak, ya. Mutar otak, entah pinjam orang tuanya, entah pinjam mertuanya, bapak itu ya. Ya pegel semua badannya, leher, pundak, kaku, itu diterapi boleh. Kepalanya pusing apa toh mah kok pusing. Kak ngrasake orang dijatah. Mama ya anaknya ada yang apa toh mah kok pusing orang ngrasake bapakmu ora mulai-mulai kerja. Orang nggak jatah, ayahmu itu enggak pernah jarang pulang, enggak pernah kirim-kirim uang. Tuh, ya itu diterapi kepalanya, pundaknya, lehernya. Jangan gunakan pada pasien yang mengalami trauma listrik, misalnya korban penyiksaan yang mengalami kecelakaan listrik atau petir. Ya, pernah pasien kesambar setrum, kemudian kesambar petir, atau pernah disiksa, mungkin zaman penjajahan Jepang dulu disiksa oleh tentara Jepang sambil disetrum, itu kan ketakutan ya. Nanti malah gangguan kejiwaan karena trauma, ingat masa lalu, akhirnya malah gangguan kejiwaan atau gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu ya bukan gangguan jiwa terus gila itu ya enggak. Intinya ya terus orangnya ngengkleng, enggak doyan makan, namanya orang trauma kan. Seperti itu tadi sedikit penjelasan tentang kontraindikasi stimulator elektromagnetik, ya, stimulator elektroakupuntur. Semoga bisa memahami, bisa dipahami. Jadi bisa berpraktek kan. PD saja kan sudah diberi perhatian ya, jadi warning ya, apa namanya, kalau untuk mau nerapi orang itu ya harus kendel, harus percaya diri ya, kita harus nerapi tubuh kita dulu. Ketika disentuh itu kayak apa, ketika dicolok ke tubuh kita itu bagaimana kan gitu ya, jadi tahu ketika nerapi orang. Baik, saya kira cukup materinya, dilanjut besok ya. Barangkali sebelum selesai ada tanya jawab 1, 2, 3 orang, silakan monggo.
Tadi menginformasikan harganya di ujung Sensei, Iya, Pak. harga aku poin tuh katanya di ujung acara. Oh, iya ya. Ya, untuk referensi persiapan kalau berapa, nah, jadi Ya, itu jadi gini makasih. Pak, kalau yang model seperti ini, ya, yang model seperti ini ya, seperti ini itu 1 juta sudah lengkap, sudah plus sarung ya, plus sarung. 1 juta sama sarungnya. Ya, Ya, kalau sarung tadi itu. kalau yang Guato SDZ 3 itu 1.500.000. Kalau yang model ini yang model paling murah itu 500 sudah dapat sarung dan kop elektrik cupping 4. Nah, yang model ini. Silakan mau yang mana, kalau sudah ada rezeki bebas. Ya, makasih. Ya. Mohon maaf ini alatnya yang untuk menstimulator akupuntur itu ya, yang min plus itu ya. Iya Pak, betul Pak. Tapi saya kemarin beli yang SDZ berapa itu kok nggak ada sarung tangannya ya, ya, cuman yang pakai kabel-kabel. Oh gitu, berarti mungkin jodohnya beli ke saya Pak. Jadi masnya nggak bisa diaplikasikan ke nggak bisa. Jadi ini ini Pak, itu kan alat itu kan dijual dari pabrik ya, sedangkan konsep saya ini kan konsep berdasarkan praktek ini. Jadi saya yang memiliki pengalaman dan terus saya yang cari alat yang cocok itu yang mana kan gitu Pak. Tentu mungkin ya untuk alat yang lain seperti Yingdi atau KWD atau Great Wall itu mungkin ya nggak cocok, nggak bisa colokannya, mungkin seperti itu. 45 cm apa 60 cm? Halo? Ya. Cuman kalau yang seperti stimulator, Guato, Yingdi itu kan kabelnya banyak Pak, itu bisa 12 titik kan gitu. Ya. Jangan kalau untuk ini Ya, betul, itu paling cuma 4 titik. Ya 4 titik kalau untuk jarum ataupun, karena memang ini yang praktis ya, portable, bisa dibawa kemana-mana. Kalau ini apalagi ya sama, ini malah cuma 2 titik. Nah ini ambil dikantongi, itu bisa untuk terapi di hubungan ke telapak tangan, bisa nerapi pijet, bisa nerapi tontok, bisa nerapi cusen, bisa nerapi guasang, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dibawa untuk kunjungan, ada plus minusnya lah ya. Iya, Sensei, makasih. Ya Pak Mas. Kalau hanya sarung. Sensei, Ya, Pak. izin tanya Sensei. Ya. Kalau alat itu kan digabung sama elektrik acupressure boleh nggak itu? Digabung dengan apa Pak? Yang alat Huato gitu yang listrik. Oh iya, digabung dengan. Jadi jepitan listrik ke alat cusennya. Iya. Boleh nggak tuh kayak gitu? Ya boleh aja lah. Yang penting ada hantaran arus listriknya. Oh. Pakai sarung tangan ya, Sensei ya? Ya itu tadi pakainya sarung tangan. Kan kalau jepit itu pakainya jarum. Kalau jarum itu kan pakai jepit. Nah, karena cusan itu berat ya, harusnya pakainya sarung tangan. Baik, terima kasih Sensei. Ya, sama-sama Pak. Ya, Pak Marjuki mau tanya Pak? Oke, sudah ya. Baik, para peserta pelatihan yang saya hormati, saya kira cukup sampai di sini materinya. Untuk neuropunkturnya sudah selesai. Tapi masih ada materi satu pertemuan lagi insya Allah ya. Kemudian saya kira cukup sekian ya.
Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Apabila ada kekurangan, kekeliruan atau sesuatu yang tidak berkenan di hati para peserta pelatihan semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup di sini, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.